Halo teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Ini kan untuk struktur database-nya udah selesai ya kita bikin ya. Nah, jadi di app DB Designer ini kita bisa ekspor nih. Kita bisa ekspor ke bentuk MySQL ya, create. Nah, ini kan kita kebetulan kan juga pakai MySQL ya. Ini udah support. Jadi ini bisa kita ekspor. Nah, tinggal kita copy aja ya. Nah, ini jadi di database kita. Coba kita buka dulu ya. Oke, database kita. Database kita kan kemarin ini ya, CRUD ya. Sini. Jadi kita jalanin query-nya di sini bisa langsung. Oh, ini ada error ya. Ada error. Coba kita cek. Oh, ini kita ada kelupaan ya. Kita belum ngasih tipe datanya. Karyawan ID kan integer ya. Kemudian absensi ID juga integer. Jadi kita ini mau masukin desain database kita ke database yang udah kita pakai ya di aplikasi CRUD sederhana kita kan. Kita kan waktu belajar nih pakai database-nya ini ya, di database CRUD. Nah, kita pakai kita pakai database ini aja. Ini kan udah ada usernya juga ya yang udah kita pakai. Nah, di sini mungkin tapi kita akan rename nama database-nya aja nanti ya. Oke, ini kita balik lagi ke sini, kita perbaiki. Nah, ini juga nih kelebihan kita. Ini kita buang. Kemudian nah, ini untuk yang tipenya varchar ya. Ini teman-teman mesti masukin ya berapa lengthnya. Ini juga var doang nih, harusnya varchar ya. Varchar ini lengthnya harus kita tulis 20 ya. Kan nama jabatan kita set 20 deh. Oke. Jadi pokoknya ada yang harus diperbaiki ya dari video sebelumnya. Ini video sebelumnya belum ada, cuma ada tipe datanya doang, tapi untuk lengthnya kita belum set. Ini pastiin udah kayak gini teman-teman ya. Varcharnya untuk varchar kalau integer kan udah ada defaultnya nih 11 ya. Mungkin untuk digaji kita pakainya big integer ya. Big, oke, sip. Karena ini bakal akan banyak. Absensi juga. Oke. Revisi sedikit. Karyawan sih harusnya nggak akan terlalu banyak ya. Jabatan juga. Oke, sip, cukup. Coba kita ekspor lagi. Ini kita back dulu. Kita next lagi. Kita copy. Sini ya. SQL. Kita cek ya. Ini database-nya udah database CRUD. Oke, kita go. Ada error. Gaji, coba kita cek gaji. Oh, ini big. Ini harus big int juga. Yang absensi ID kita bikin big integer juga. Karena ngikut ini ya. Ini tipe datanya big integer. Coba kita eksekusi lagi. Next.
di sini udah masuk. Ini dia gagal di ininya aja nih, di waktu bikin foreign key-nya nih. Secara tabelnya udah jadi ya, digaji. Nah, karyawan ID yang belum ada foreign key-nya berarti di absensi ID. Kita bikin manual aja dari sini ya. Jadi kalau mau bikin relation tuh di sini ppm admin, masuk ke sini, absensi ID, recruit, absensi ID, save. Cannot update foreign key. Ini karena, coba kita cek lagi ya strukturnya. Oh, ini masih integer. Karyawan ID. Oh, ininya masih integer, tipe datanya ini kita ubah dulu. Oke. Harusnya udah bisa. Relation view. Ini absensi ID, tabelnya CRUD, kita pakai absensi ID. Sip. Jadi kalau kita merelasiin tipe datanya harus sama. Oke. Untuk urusan masukin struktur database-nya atau kita modif database kita udah selesai nih ya. Jadi untuk struktur database kita di project kita udah sesuai dengan yang kita desain sebelumnya nih. Oke, udah sesuai ya. Mungkin nih kita perlu rename aja namanya, jadi jangan CRUD lagi. Kita kasih nama payroll ya. Kita masuk ke operation. Untuk rename database kita rename jadi payroll. Payroll, oke. Go. Sip. Oke, udah berhasil ya. Nah, berarti kita ke codingannya sekarang. Teman-teman buka aja projectnya ya. Kita tutup. Ini perlu kita ubah di bagian apa? Coba env berarti ya. Karena nama database-nya udah berubah jadi payroll. Oke, kita simpan. Coba kita jalanin project kita ya. PHP artisan serve. Oke, kita coba login lagi ya. Terakhir kan ini kita udah ubah jadi pakai username ya. Oh, ini di labelnya udah salah ya. Di labelnya oke, harusnya ini udah username. Oke, kita punya username Abdul, passwordnya 123456. Ini kalau bawaan Laravel sih harus 8 ya, harus 8 digit saat kalau kita register lewat yang bawaan Laravel ya. Dari sini nih register, kita logout. Ini kayaknya udah ada register nih. Nah, di sini Hani harus 8 digit. Kemarin kan kita bikin daftarnya nggak lewat sini ya. Jadi bisa cuma 6 digit. Kita logout aja. Bukan, kita login. Kita nggak fokus ke register ya. Ini kita sudah punya, berarti kita sesuaiin lagi nih. Kita punya, nah di sini kita akan buat untuk master data. Kita pertama buat table setup aplikasinya ya. Buat form untuk handle atau CRUD-nya setup aplikasi nih. Di sini kita sesuaiin dulu
Berarti untuk layout berarti ini di sidebar. Oh iya, sorry, ini gua gedein dulu nih biar jelas. Oke, ini gue tutup terminalnya. Jadi untuk di sidebar untuk layout ini dibuang sayang ya, biarin. Layout, mana layout? Dashboard starter. Nah ini dia default layout starter. Oh ini dia starter ya. Starternya kita ganti jadi navigasi aja ya, atau enggak menu lah, menu. Ini layout kita ganti jadi master data. Sini kita manual dulu aja ya. Ini berarti untuk setup aplikasi. Oke, URL-nya kita akan buat route yang namanya nanti route master data dot setup, gitu aja. Jangan master data ya, master data tuh kayak kan setup master data nanti buat divisi, kemudian jabatan tuh master data. Kalau ini kita buat konfigurasi ya, kita buat dua aja deh. Kita buat lagi di sini, ini nggak apa-apa master data. Ini kita buat jadi konfigurasi pengaturan istilahnya ya. Nanti ini konfigurasi nama route-nya ya nanti ya, konfigurasi.setup. Oke, setup aplikasi. Harusnya sih dia error nih, karena kita belum punya route-nya ya. Kita buat dulu route-nya ya. Ini kan bisa diaksesnya sesudah logout, sesudah login ya. Ini kita buat aja di sini get metodenya. Berarti konfigurasi setup gitu. Sini controllernya. Oke, kita buat controller dulu deh ya. Kita buka terminal baru ya. Control shift backtick ya kalau mau buat buka terminal ya. Ini kita akan buat controller, tapi kita coba pakai resource ya bikin controllernya ya. PHP artisan make controller, jadi kasih min r atau min resource gitu ya. Nah jadi ini akan defaultnya akan dibikinin metode standar untuk CRUD ya. Kita coba aja. Make controller. Oh kita belum bikin nama nih. Controller apa yang mau kita buat? Kita buat controller namanya konfigurasi
setup controller, setup controller gitu ya guys. Apa sih ini? PHP Artisan Make, salah nulis. Coba kita min R. Nah, resource tadi salah nulis ya. Resource harusnya pakai S deh kayaknya, resources, tapi oke lah, min R juga bisa ya. Coba kita helpnya deh. Resource bener ya, oh min harusnya, minnya 2 ya, sorry teman-teman ya. Oke, udah berhasil bikin. Sekarang kita cek di controllernya, tadi namanya setup controller. Nah, beda ya dengan sebelumnya. Kalau kita bikin controller tanpa resource, ini cuma ada nama kelasnya yang sesuai kita buat, tapi untuk metode-metodenya nggak ada. Nah, kalau kita pakai resource, ini udah disiapin gitu istilahnya. Ada metode index, create, store, ini untuk nyimpannya, ini untuk nampilin data, ini untuk edit, ini untuk update-nya, ini untuk hapus. Oke, sip. Kalau begitu, nah kemudian untuk di controllernya kita juga punya keuntungan kalau kita udah pakai resource. Jadi kita bisa bikin route-nya, route resource gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bikin apa tadi, konfigurasi setup. Oke, ini untuk URL dasarnya ya. Kemudian kontrolnya tadi namanya depannya konfigurasi backslash setup controller gitu ya, setup controller. Oke, sip. Coba kita simpan. Ini coba kita simpan, kita refresh. Ada error nggak? Oh, oke. Route konfigurasi setup not defined. Kenapa nih? Coba kalau kita cek ya. Nah, jadi kalau kita kayak bikin resource ini pun kita udah disiapin apa namanya, route ya. Kita lihat dulu. Route-nya otomatis disiapin sesuai dengan metode-metode ini nih. Coba kita cek ya. Ini kita remark dulu aja nih, biar nggak ribet kita nanti lihat route-nya. PHP Artisan route list. Nah, ya, nih teman-teman bisa lihat ya. Kita kan nggak pernah buat controller apa route ini ya. Tapi ini udah disiapin nih. Udah disiapin. Karena kita pakai resource ya. Konfigurasi setup. Oke. Nah, jadi berarti kita nggak bisa, tadi kan nggak ada yang namanya di web kita di sidebar ya. Kita kan pakainya konfigurasi setup. Berarti kita cuma pakai setup doang nih. Setup ini akan mengarah ke setup.index ya, bukan mengarah ke controller index ini ya. Setup.index. Oke. Oh, kita refresh. Master data nggak ada. Oh, ininya kita aktifin lagi ya.
Ini kan kalau diaktifin nih untuk lihat route listnya jadi banyak nih kan. Itu oke, kita refresh, harusnya udah bisa. Oh, master data.setup not defined. Oh, di sidebar tadi kita ada masih master data. Oke. Ini juga kita kan nggak pakai nih, kita buang aja ya. Kita refresh. Nah, sip, working ya. Nah, ini kita udah punya konfigurasi dan setup aplikasi. Kita buka, kosong. Kenapa kosong? Karena di sini coba kita return ini aja ya, welcome. Kita echo aja deh, echo masuk Pak Eko gitu ya. Refresh. Nah, sip. Oke, udah working ya berarti ya. Nanti kan kita untuk create, store, dan macam-macamnya kita tinggal isiin aja nih, kita nggak perlu buat metodenya lagi, dan untuk di rows-nya pun udah otomatis ya. Oke, berarti kita harus siapin view-nya ya. Kita buat view-nya dulu deh. Kita buat view, resource views. Kita buat di dalam folder lagi ya, konfigurasi, kemudian setup.blade.php. Oke, ini kita ambil kayak di sini ya, jangan deh, kita ambil mirip kayak yang CRUD. Nah, ini kan bagian jadi kita ambil yang ini ya, miripin kayak gini, jadi langsung nampilin list data sama ada tombol tambah datanya. Kita copy aja dulu, setup.blade kita paste di sini, kita samain dulu, konfigurasi setup. Nah, di sini berarti kita perlu return view. Coba kita lihat yang di bagian ini, pasti ada error nih. Karena ada query ke table. Nah, kita samain dulu, nggak apa-apa ya, ini kan masih pakai query builder ya. Nah, kita akan pakai Eloquent ntar nih. Ini kita samain dulu deh, biar nampil dulu aja, biar kelihatan view-nya. View-nya berarti konfigurasi garis miring setup gini ya. Oh, ini kita perlu ini nih, import si db-nya nih, db. Sip. Oke, udah ke import, makanya udah nggak ada pesan errornya. Coba kita refresh. Nah, sip, udah berhasil ya, udah nampil nih. Ini URL-nya ini CRUD-nya selalu aktif nih. Di bagian sidebar kita perlu kasih kondisi sini, biar si CRUD-nya nggak selalu aktif. Kita bisa cek di sininya nih. Jadi kalau URL-nya sama dengan konfigurasi setup, maka kita akan buka ini dan kasih aktif di bagian setup aplikasinya, kan gitu ya. Kita cek ya,
Ini kalau kebuka berarti di bagian kita buka stislahnya aja deh ya. Stislahnya kita lihat deh, dia kalau aktif itu biasa ada open sih dia. Oh, ininya tetap aktif, dropdownnya dikasih kelas aktif, dan ininya bagian ininya di kelas aktif. Oke, sip, simple. Berarti di sininya kita coba kasih kelas aktif ya, kita tembak dulu deh. Di sini juga kelasnya aktif, kelas aktif. Oke, kita refresh. Nah, sip, ininya kebuka dan navigasinya aktif ya. Ini untuk setup aplikasinya. Nah, tapi kan ini kita masih nembak ya, kita nanti bisa kasih kondisi nih untuk kelas aktifnya di sini. Artinya kita akan ngecek routing ini sama enggak dengan atau enggak, kan ini masih manual ya. Kalau untuk segmen URI-nya sama dengan ini kita kasih kelas aktif gitu ya. Nah, mungkin untuk state aktif manajemennya atau ngebuat jadi dinamis ya aktifnya ini, gua akan lanjutin di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.